Ibu orang, Ibu Kapita Bantuan Ibu orang, hadir Bu Ica, hadir Bu dari situ orang, hadir Bu Putri Galuh, hadir Bu Asmija, hadir Bu Yohanes lagi, hadir Bu Intan Amelia, hadir Bu Orwan Simanjunta, hadir Bu Alina, hadir Bu Keti, hadir Bu. Ada yang apakah semuanya hadirkan? Hadir Bu. Baik, tetap jaga kesehatan ya supaya setiap kali terus hadir dalam kelas dan tidak ketinggalan materi Ibu ajar. Bu, sebelum dulu Ibu menyampaikan materi hari ini, ada yang mengingat pembelajaran minggu lalu? Ya, apa Ica? Pengajaran kita minggu lalu apa itu? Deskripsi ialah jenis tulisan yang berfokus pada penjelasan rinci tentang karakteristik visual atau sensori dari suatu objek. Baik, terima kasih Ica. Ada yang lain? Ada yang lain yang ingat materi sebelumnya? Ada? Mas dari jawab. Oh iya betul. Saya ingat pada materi minggu lalu adalah ciri-ciri dari teks deskriptif. Yang pertama, teks deskriptif selalu merincikan atau menggambarkan suatu objek. Yang kedua, teks deskriptif mengajak membaca objek berimajinasi dan merasakan sendiri suasana dalam teks. Dan yang terakhir adalah menjelaskan keadaan objek secara rinci seperti warna, ukuran, dan bentuk. Terima kasih sekarang Ibu akan mengajarkan topik yang berbeda yaitu teks laporan hasil observasi. Sebelum itu dulu yang menjadi topik pembahasan yang pertama pengertian teks laporan hasil observasi, yang kedua bentuk teks laporan hasil observasi, dan yang ketiga itu ciri kebahasan dari teks laporan hasil observasi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama siswa dapat menjelaskan apa itu teks laporan hasil observasi, struktur ciri kebahasaannya, dan membuat teks laporan hasil observasi. Baik, kita akan menjelaskan pembelajaran kita yaitu pengertian dari teks laporan hasil observasi. Adapun dari pengertian dari teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Interpretasinya itu bahwa teks laporan hasil laporan observasi ini merupakan teks yang berfungsi meletakkan objek berdasarkan sebuah penelitian, di mana setelah kita melakukan pengamatan atau observasi di lingkungan sekitar kita akan membuat teks laporan hasil observasi tersebut. Yang kedua itu adalah struktur teks laporan hasil observasi. Salah satu hal yang membangun dari teks laporan hasil observasi ini adalah mempunyai struktur seperti teks-teks lain seperti yang kita ajarkan di pertemuan sebelumnya, yaitu teks deskripsi, di mana teks deskripsi juga mempunyai struktur. Begitu juga dengan teks laporan hasil observasi. Menurut ada satu pendapat ahli yang Ibu ambil yaitu Kosasi, di mana mengungkapkan bahwa struktur teks laporan hasil observasi itu ada tiga, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Tetapi ada juga pendapat ahli yang berbeda yang mengatakan bahwa struktur teks laporan hasil observasi ini terdiri atas tiga bagian. Yang pertama itu definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Jadi ada tiga yang diambil dari struktur teks laporan hasil observasi ini. Yang pertama adalah definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Anak-anak bisa melihat di slide ini. Contohkan, yang pertama itu adalah definisi umum. Teks laporan hasil observasi ini berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil
kegiatan observasi, di mana juga hasilnya dari seorang ahli yang menyatakan juga definisi umum itu berarti definisi kelas atau kelompok keterangan umum atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Pernyataan ini juga berisi informasi umum atau nama latin, asal usul, kelas informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Haryati dan kawan-kawan juga menjelaskan bahwa deskripsi bagian itu berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Deskripsi bagian yang dapat ditulis siswa dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu deskripsi bagian tepat dan deskripsi bagian tepat. Deskripsi bagian yang dilakukan adalah yang memenuhi dua persyaratan. Yang pertama itu merupakan setelah definisi, dan yang kedua definisi yang sudah dibahas sebelumnya. Struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini juga berisi tentang manfaat, kegunaan dari hal yang dilaporkan atau kegunaan atau manfaat yang sudah diobservasi di lingkungan sekitar. Jika yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek serta sifat-sifat khusus objek. Deskripsi manfaat yang tepat adalah deskripsi manfaat yang berisi perincian manfaat atau kegunaan dalam suatu objek. Sampai itu ada yang ditanyakan? Tidak ada lagi. Di bagian struktur apa itu? Di bagian perhitungan observasi itu. Di bagian deskripsi bagian saya tampak di bagian itu. Baik, saya akan menjelaskan ulang di mana deskripsi bagian itu menjelaskan bahwa berisi tentang perincian bagian-bagian di hal yang dapat. Contohnya, ketika kita melakukan observasi di lingkungan sekolah, kita harus menceritakan hal-hal bagian yang sudah kita observasi tersebut. Begitu ya? Sudah cukup jelas? Baik, materi selanjutnya itu ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kita juga perlu mempelajari ciri apa saja ciri kebahasaan yang ada pada teks laporan hasil observasi. Menurut Mulyadi dan Andriani mengatakan ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama itu repetisi, yang kedua pronomina, yang ketiga konjungsi, dan yang keempat itu kalimat definisi. Yang pertama yaitu repetisi. Repetisi ini adalah seolah setiap makhluk hidup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari atau penggunaan kata kunci yang terdapat di dalam teks. Yang kedua yaitu pronomina. Pronomina ini merupakan satu kata merujuk pada kata lain yang mengingatkan bentuk hari-hari. Teks laporan hasil observasi lebih sering menggunakan pronomina menunjukkan karena isi dari teks laporan hasil observasi adalah melaporkan sesuatu. Yang ketiga yaitu konjungsi. Salah satu ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi adalah konjungsi. Badrudin atau seorang ahli mengatakan bahwa konjungsi adalah kategori yang menghubungkan dua satuan bahasa, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, atau paragraf dengan paragraf. Dan ada juga pendapat lain, yaitu Mulyadi dan Andriani yang mengatakan konjungsi itu adalah kata-kata dalam bahasa Indonesia. Contohnya, oleh karena itu, dengan demikian di samping itu dan lain-lain sebagainya. Seterusnya yaitu kalimat definisi. Salah satu ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi ini adalah kalimat definisi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Dengan teks tersebut, pembaca memperoleh sejumlah pengetahuan ataupun wawasan, bukan hasil imajinasi. Jadi dalam teks laporan hasil observasi itu harus sesuai dengan pengamatan, bukan karena imajinasi kita. Sampai di situ dulu pembelajaran kita. Ibu menunjukkan satu contoh dari teks laporan hasil observasi.
kita kan, kita membawa HP sama kan? Bisa yang tidak membawa HP bisa gabung kepada temannya. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan kelompok. Saya Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu, terdiri dari kelompok yang pertama yaitu Ica, Deborah, dan Reyu. Kelompok kedua Tabita, Putri, Asminda, dan Eti. Kelompok tiga Tiffany, Yohana, dan Elina. Kelompok empat Rosen, Intan, dan Olwan. Tugas kelompoknya yaitu membuat tes laporan hasil observasi dan kalian mengamati lingkungan sekolah selama 10 menit dan balik kelas, kemudian membuat menyusun teks laporan hasil observasi dan habis itu akan mempresentasikan ke depan hasil dari pengamatan yang dilakukan di lingkungan sekolah. Baik, untuk itu bisa ke kelas untuk observasi hal-hal apa saja yang sudah observasi di lingkungan sekolah. Ibu menyuruh mengobservasi bukan bercerita ya. Ini sampah. Ini sampah. Di jalan ada sampah di sini. Sampah. Yang mana? Sini kelompokku mana, weh? Kelompok dalaman itu ini juga sampah. Setiap kelompok itu berpencar ya, enggak satu. Entah apa aja yang kalian observasi di lingkungan sekolah. Mengobservasi BTN. Ayolah, nggak bisa lihat. Cepat. Sampah, Bu. Sudah bisa lah ya masuk lah. Kelompok satu masuk ke dalam kelas. Kelompok dua. Cepat itu. Hitungan ketiga ya, ibu nanti nggak masuk ke dalam kelas. Malah kan tidak berjalan. 1. Dua, keluar. Deborah masuk. Deborah silakan masuk. Ibu nanti. Apa yang kalian amati di lingkungan sekolah? Selama 5 menit ya. Iya, Bu.
Coba. Sampah merupakan itu Gimana juga kenapa ya kata? Dipaksa aja ini iya bisa, tapi silakan dulu kerjakan dulu itu ya. Siap bu, siap. Mulainya kelompok mulai sudah bu. Bu bertanya, iya jangan seperti kami ini bu dalam bentuk komunikasi ibu atau kami bacakan ke depan bu per kelompok. Bacakan ke depan per kelompok. Oke bu. Dari kelompok 2 udah siap bu. Iya siap. Kelompok 2 udah siap. Urutan. Baiklah. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami. Tapi sebelum kita perkenalkan dari kelompok kami bersama Dewa Tolong, Dewa Semua, yang kami berbagi ini adalah Al-Quran. Kita sama-sama lihat ya. Kalau kalian mau tenang ya, mendengarkan tentang kalian mempresentasikan hasil diskusi. Ini buah Al-Quran, ini dalamnya. Deskripsi umum, tanaman alpukat ini diklasifikasikan dalam famili Calophyllum atau tanaman berbunga. Mempunyai banyak nama di antaranya avocado, atau alligator. Alpukat termasuk lima buah yang besar terdapat satu biji di dalamnya. Nama lainnya ialah berasal dari tanah dan dapat tumbuh dalam bagian bawah. Soalnya yang mulai memfisikkannya mempunyai nilai jual cukup tinggi sehingga berpotensi untuk dibudidayakan, khususnya di kawasan tropis dibanding buah lain. Harganya juga lebih mahal karena rasanya enak dengan kandungan gizi banyak, berkonsumsi sebagai usia. Kemudian mendengarkan teman-teman yang sedang presentasi di depan. Baik, kita sampai kepada deskripsi bagian di mana alpukat merupakan tanaman dengan sifat musiman. Bijinya berjumlah 1 berukuran besar 5 cm sampai 6,5 cm. Sementara untuk ukuran buah avocado berkira 7 sampai 20 cm dengan berat 100 sampai dengan 1000 gram. Berakar tunggal, bulat, coklat, berbatang kayu, daun tunggal, dan bulat telur. Bunga majemuk berkelana 2, tumbuh pada ujung hati. Bagian benang tadi memiliki 2 belas. Ruang kepala sari 4, mahkota bunga berambut. Daging buahnya berbulat dengan warna kuning saat sudah matang. Deskripsi manfaatnya, alpukat mengandung gluten karotenoid yang membantu melindungi risiko degeneratif makula dan katarak. Alpukat mengandung potasium dan kalium membantu mengontrol tekanan darah. Alpukat kaya akan folat, unsur vitamin B berfungsi mencegah cacat lahir bagi wanita hamil. Demikian hasil observasi kami. Baik, setelah presentasi kelompok 1, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain dari kelompok 1? Ya silakan. Pertanyaan kami dari kelompok 2 kepada kelompok 1, sebenarnya apa yang menjadi deskripsi umum dari hasil tugas mereka? Deskripsi kami akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2, bahwa deskripsi umumnya itu di mana tanaman alpukat ini merupakan
diklasifikasikan dalam famili laurisid atau tanaman berbunga, yang dimana memiliki berbagai nama yaitu avocado, avocado atau avocado. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, sekarang kelompok 2 kepada kelompok 2. Ibu persilakan. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 2 membacakan hasil diskusi kami yang terdiri dari Rabita, Heti, Yasmija, dan Putri. Kami melakukan topik yaitu sampah. Ternyata umum adalah sampah merupakan materi sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Contoh sampah adalah yaitu terdiri dari sampah organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Ada juga yaitu sampah anorganik, merupakan sampah yang tidak mudah diurai atau contoh sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kayu, kaca, kaleng, dan sebagainya. Berdasarkan bentuknya, sampah dapat dibedakan menjadi sampah padat, cair, alam, konsumsi, manusia, dan radioaktif. Meskipun sampah di sekeliling kita ini ada banyak beragam jenisnya dan jumlahnya, tetapi ternyata itu semua dapat dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Pemanfaatan sampah ini selain dapat digunakan sebagai kompos yang dapat menyuburkan tanaman, juga dapat digunakan sebagai kerajinan tangan hingga bahan utama untuk sumber daya biogas seperti listrik. Apabila hendak dijadikan sebagai kerajinan tangan, maka haruslah melewati proses daur ulang terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2. Kepada kelompok 3. Bu, bisa menanggapi atau bertanya ke kelompok 2, Bu? Ya, silakan dari sebentar dari kelompok 3. Apa dampak sampah terhadap lingkungan ini? Sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu pencemaran air jika sampah dibuang ke sungai atau ke laut. Yang kedua, pencemaran udara jika sampah dibakar. Sudah jelas lagi? Baik, pada kelompok 3, silakan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Di sini kami menganalisis tentang perpustakaan, di mana pernyataan umum yang kami buat adalah perpustakaan adalah tempat yang disediakan untuk pemeliharaan dan pengisian buku. Lalu bagian deskripsi bagian itu adalah ruangan referensi memiliki buku-buku yang diklasifikasikan menurut jenis buku dengan berbagai macam kode. Deskripsi manfaat yang kami buat dalam kelompok kami adalah untuk buku yang tersedia dikodekan 100 sampai 199, misalnya Pahara, Budaya, Pembinaan Perilaku Sosial, dan lain-lain sebagainya. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada kelompok 4, silakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kami yang dimana yang kami bahas yaitu pohon kelapa. Penjelasan umumnya, pohon kelapa atau disebut juga pohon niur merupakan tumbuhan palen yang berbatang tinggi dengan tinggi bisa mencapai 3 meter. Pohonnya tertutup sabut dan berpuru keras. Di dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Ada lagi deskripsi bagiannya, yaitu bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging buah, ada kelapa dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon niur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Deskripsi manfaatnya, berdasarkan penelitian yang kami teliti, bahwa kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa juga bagus untuk mengobati keracunan karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan
sebagai makanan atau minuman. Sekian. Terima kasih. Bisa mengapresiasi atas diskusi kelompok kalian hasil dari pengamatan atau observasi kalian di lingkungan sekolah. Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan hasil diskusi. Iya, pada depan ini silakan. Baiklah, kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi penjabaran umum atau pelaporan sesuatu berupa hasil dari observasi atau pengamatan yang kita lakukan. Lalu dalam menyusun hasil laporan observasi perlu diperhatikan struktur dalam penulisannya dan kebahasaan yang digunakan sehingga teks laporan hasil observasi bisa dimengerti dan dipahami. Seperti yang sudah disusun oleh kelompok-kelompok kita tadi tentang sampah, alpukat, perpustakaan, dan juga pohon kelapa. Terima kasih. Terima kasih tadi. Itu akan menunjukkan sebuah hasil diskusi kalian, yaitu bahwa pembelajaran kita hari ini adalah teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang yang sudah kita amati atau yang sudah kita mengamati di lingkungan sekolah seperti yang sudah kalian laksanakan tadi. Kalian juga sudah menyusun contoh dari teks laporan hasil observasi. Demikian saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, Ibu akan memberikan tugas pribadi untuk pertemuan berikutnya, yaitu menjelaskan apa itu pengertian dari teks laporan hasil observasi dan struktur dan serta ciri kebahasaannya dijelaskan ke orang minggu depan pertemuan berikutnya. Untuk pembelajaran kita ke pertemuan berikutnya yaitu mengenai teks narasi. Mau dibaca-baca juga supaya ketika pembelajaran minggu depan berjalan dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum itu dulu kembali ke tempat masing-masing. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat berkat dan anugerah Tuhan yang masih limpah dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pembelajaran kami hari ini Tuhan. Kami dapat melaksanakan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya ini. Bapak yang baik, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati kami di perjalanan Tuhan, kami sampai dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Puji termulia nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan. Selamat siang. Siang, Bu. Ya, Ya, Bu.